Oke, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang menguasai setiap kejadian, yang mengetahui yang tersembunyi dalam hati kita maupun yang dinampakkan. Tiada satupun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Seraya kita memohon pertolongan kepada Allah, mohon pertolongan agar ibadah-ibadah kita dibantu untuk apa? Dibantu agar ibadah-ibadah kita menjadi benar dan niatnya juga ikhlas dan ittiba Rasul. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan hati kita untuk ikhlas di setiap ibadah kita, dan setiap ibadah kita lakukan dengan benar sesuai dengan yang Allah minta. Yang berikutnya kita memohon ampunan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan diri kita, dari dosa yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Semoga Allah mengampuninya. Semoga teman-teman yang saum di hari ini 9 Zulhijjah, semoga Allah menerima dan melancarkan saumnya hingga nanti berbuka, dan semoga keutamaan saum Arafah hari ini, saum 9 Zulhijjah, semoga kita semua mendapatkan keutamaannya. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Tiada semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau. Oke, insyaallah kita akan lanjutkan kaidah usuliyah. Sebenarnya ini mohon maaf, kemarin Akang lupa bahwa tanggal 9 itu tidak jadi karena banyak yang tidak bisa hadir. Kalau nggak salah baru 1 orang ya. Akhirnya kita undur kaidah usuliyah itu jadi sekarang tanggal 30 Juli. Gitu ya. Ini sebenarnya kaidah usuliyah part kedua, gitu ya. Nah, ini map-kan kaidah usul fikih yang secara garis besarnya. Jadi pertama itu adalah pendahuluan, baru kita ngebahas tentang al-ahkam al-syar'iyyah, baru berikutnya kita masuk kaidah usuliyah, dan sekarang kita ada di sini ya. Baru nanti kita akan bahas tentang hukum, sumber dalil itu seperti apa, istidlal itu seperti apa, kaidah fikih itu seperti apa. Dan insya Allah sekali lagi akan tekankan bahwa kaidah kita belajar tentang ilmu usul fikih ini bukan untuk jadi jago gitu ya, jadi ahli, jadi faham. Tapi alhamdulillah kalau misalnya ketiga keutamaan itu kita dapatkan ya. Tapi poin penekanannya adalah sekali lagi teman-teman jadi kenal, jadi tahu oh ternyata seperti ini ya, karena memang teman-teman tidak belajar di sekolah Islam gitu ya, di pesantren. Oke. Nah, ini yang tadi kita udah garis besar pahami, ini ada detail-detailnya tuh. Al-ahkam al-syariah itu ada panjang juga, kaidah usuliyah tuh. Nah, sekarang kita ada di sini. Kita ngebahas tentang ruang lingkup kaidah usuliyah. Ruang lingkup kaidah usuliyah. Kemarin kita udah masuk ke al-amr. Al-amr. Nah, ini salah satu contoh juga kalau misalnya kita cuman memahami dari bahasa Indonesia itu bermasalah. Al-amr itu diartikan sebagai perintah. Kalau kita memahami perintah dalam bahasa Indonesia, apa artinya perintah? Oh, berarti kan wajib gitu ya. Karena logika kita logika bahasa Indonesia, dan kita memikirkan bahwa perintah itu wajib. Ambil itu. Ya kalau nggak ngambil berarti kan nanti ada konsekuensinya. Kamu harus masuk jam 7. Kalau nggak masuk jam 7 berarti ada konsekuensinya. Kamu jangan telat rapat. Maka ketika telat maka akan ada konsekuensinya. Ketika kita memahami itu, maka memahaminya dari sisi bahasa Indonesia. Nah, itu yang masalah gitu. Padahal kita bahas di sini adalah kaidah usuliyah ya, berhubungan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus membahas tentang apa pengertian al-amr itu menurut kaidah-kaidah di bahasa Arab. Nah, ternyata
Ya al-amr itu macam-macam loh gitu ya. Al-amr itu macam-macam. Kemarin kita udah bahas tentang al-amr. Al-amr itu sekali lagi ada macam-macam. Ada yang akhirnya jadi apa? Jadi wajib, gitu ya. Ada yang akhirnya jadi sunnah, ada yang akhirnya itu sebagai petunjuk, ada yang akhirnya itu menunjukkan kebolehan, ada yang artinya malah menjadi ancaman, ada yang artinya jadi kesenangan, memuliakan, menundukkan, melemahkan, menghinakan, mempersamakan, permintaan. Ternyata banyak loh. Tergantung dari apa? Tergantung dari Nah, misal contoh, tergantung kayak gini. Wa aqimus shalah, aqimus shalah. Nah, itu termasuk makna amr artinya ijab. Atau misalnya ada kalau aqimus shalah teman-teman udah tahu ya, dan dirikanlah salat. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka dan jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Nah, ini adalah sunnah gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mau tidak dilakukan juga nggak apa, tapi ini sunnahnya. Nah, ternyata amr itu ada banyak loh. Nah, kita insya Allah sekarang kita akan masuk ke an-nahyu, al-am, khas, taksis, dan segala macamnya. Kita akan bahas secara sekilas. Poinnya apa? Pengen menekankan bahwa ternyata dari perintah tanda kutip al-amr itu secara bahasa itu artinya tuntutan perbuatan gitu ya. Kayak perintah gitu. Amr, perintah. Ya, padahal ternyata sekali lagi ada sigoh-sigohnya, ada fi'il amr, ada isim fi'il amr, ada masdar pengganti fi'il amr, ada mudhari yang disertai lam amr, ada kabariyah bermakna lam amr. Nah, ternyata nahyu am, khas, takhsis, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, mutlak, muqayyad, mantuk, dan mafhum, mushtarak, nasah, ta'adul, sama tarjih pun seperti itu gitu ya. Kita akan bahas secara sekilas hari ini. Kita akan bahas secara sekilas hari ini. Ini yang kaidah usuliyahnya. Dan sekarang kita udah bahas masuk ke sini ya. Nah, an-nahyu itu apa? An-nahyu itu apa? Nah, ternyata an-nahyu itu mind map-nya seperti ini loh. Ini akan ambil dari salah satu buku judulnya Ilmu Usul Fikih, Metodologi Mengungkap Hukum Islam. Nah, an-nahyu itu sama. Nah, kemarin ketika kita bahas al-amr, kita bahas pengertian. Ada sigoh-sigohnya, ada makna-maknanya. Ada kaidah, mohon maaf, ini bukan kaidah-kaidah amar, tapi kaidah-kaidah nahyu ya. Ada kaidah-kaidah nahyunya. Nah, sebenarnya nahyu itu apa? Nahyu, kalau kita misal amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah artinya. Oke? Jadi kalau misalnya secara bahasa artinya nahyu itu adalah mencegah. Mencegah. Contoh misalnya, akal itu disebut nuhyah. Akal itu disebut nuqyah. Kenapa akal itu disebut nuqyah? Karena akal itu dapat mencegah jasad untuk berbuat sesuatu yang merugikan. Pengen melakukan sesuatu, pengen ngebunuh, nggak boleh. Pengen makan yang haram, nggak boleh. Gitu ya. Karena, ya jadi sekali lagi akal disebut nuqyah karena itu. Jadi secara bahasa artinya adalah mencegah. Tapi secara istilah itu apa? Nahyu itu adalah tuntutan. Tuh. Sama juga tuntutan, cuma untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan, dari Allah kepada hamba, gitu ya. Jadi jangan kamu melakukan itu, gitu. Nah, itu secara bahasa dan akal coba untuk detailin dulu ya, bisa jadi nge-review dulu. Al-amr itu polanya seperti ini. Baru kita masuk sigoh-sigoh. Ada sigoh-sigoh nahyu. Sama kayak fil amr, ada fil mudhari, ada isim fi'il, ada lafaz nahyu dan tahrim, ada nahyu yang bermakna amr tuh. Ada lafaz yang menunjukkan untuk menjauhi. Nah, contoh. Kang bahas yang fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini contohnya la tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Itu yang fi'il mudhari. Ada yang isim fi'il. Isim fi'il ini ada ini seperti ucapan guru kepada siswa misalnya sah yang berarti diamlah itu dalam bahasa Arab ya. Atau dan ucapan mah. Mah itu berarti janganlah kamu lakukan. Ada sah, ada mah. Ini contoh isim fi'il amr. Ada lagi contoh nahyu berdasarkan amr. Ini di surat Al-An'am ayat 120. Wadaru zahiral itsmi wa batinah.
dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi, dan tinggalkanlah. Nahyu bermakna amr. Oke, ya. Nah, sebenarnya ada sigoh-sigoh. Nah, berikutnya ada makna nahyu. Nahyu itu ada macam-macam maknanya, gitu ya. Sigoh ini yang menunjukkan kepada nahyu tidak selamanya menunjukkan haram. Kebayang? Sekali lagi nih, kalau misalnya kita tahu, oh iya nahyu itu kan haram, tiba-tiba kita baca ada ayat Al-Quran yang bermakna nahyu. Udah gitu kita nganggapnya sebagai haram, kan salah gitu. Salah gitu. Nah, ternyata memang ada makna-maknanya, ada ilmunya. Yang akhirnya nahyu itu artinya permohonan loh. Contoh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, Rabbana la tu'akhidna, janganlah engkau innasina au akhtana, engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabbi, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Itu nahyu yang makna nahyunya adalah doa atau permohonan. Contoh yang kedua, ada nahyu yang bermakna petunjuk. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini Al-Maidah ayat 101 petikannya. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Petunjuk, ngasih petunjuk nasinya. Atau yang berikutnya, contoh, ada tahdid. Tahdid itu apa? Ancaman. La tuti' amri, janganlah engkau taati perintahku. Kan ada yang ancaman, gak boleh kamu menaati perintahku. Nah, ternyata nahyu pun punya berbagai macam makna. Nah, berikutnya ketika ada nahyu, ada kaidah-kaidah nahyu. Kaidah nahyu yang pertama itu, kaidah asal pada nahyu, seperti ini nih, berbunyi kayak gini. Al-aslu fin nahyi litahriqo. Pokok asal pada larangan menunjukkan kepada haram. Pokok asalnya menunjukkan kepada haram. Gitu ya. Jadi para ulama salafus saleh beristidlal bahwa sighah nahyu yang tidak disertai qarinah. Jadi kalau misalnya ada nahyu tapi nggak ada qarinah itu apa? Qarinah itu keterangan pendukung yang lain, gitu ya. Nggak ada. Jadi nahyu, ada kalimat nahyu. Oh, berarti kalau bahasa akang itu umum, gitu ya. Tapi kalau nggak ada qarinah, kalau nggak ada yang mengkhususkan, maka asalnya adalah haram, maka menunjukkan keharaman atas sesuatu. Cuman jika ada qarinah, maka memalingkan qarinah tadi, memalingkan keharaman tadi, itu nggak haram, kecuali jika terpenuhi itu. Baiknya, awalnya umum, gitu ya. Kalau nggak ada qarinah lain, ternyata ada qarinah lain di dalil-dalil yang lain, entah di Quran, entah di Sunnah, gitu ya. Ketika ada dalil-dalil lain, entah ada di Quran atau di Sunnah, maka yang umum tadi harus ditarik kepada yang khusus, gitu ya. Yang minta tolong lampu, gitu ya. Jadi yang umum tadi harus ditarik ke yang khusus, gitu. Contohnya misalnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini ada nahyu. La taqrabu al-zina. La taqrabu al-zina. Bukan lampu saya. Oke. La taqrabu zina. Maka ini secara dasarnya menunjukkan keharaman, gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua ada kaidah kebalikan nahyu. Nah, kaidah kebalikan nahyu kayak gini. Kaidahnya seperti ini. An-nahyu 'ani syai'i amrun
bididdihi an-nahyu 'ani syai'i amrum bididdi. Larangan terhadap sesuatu adalah perintah akan kebalikannya. Bayang ya? Jadi kalau dilarang sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Jadi kaidah yang senada dengan ini juga ada kalimat yang berbunyi seperti ini kaidahnya. Larangan dari sesuatu berarti perintah dari salah satu kebalikannya. An-nahyu itu menunjukkan keharaman, gitu ya. Di antara tuntutan dari yang haram itu adalah melakukan kebalikannya. Contoh. Jika seseorang berkata kayak gini, janganlah kamu duduk di rumah. Maka berarti perintah untuk duduk di salah satu tempat di rumah. Dan tidak diperintahkan untuk duduk di seluruh tempat di rumah. Janganlah kamu duduk di situ. Yang di situ yang nggak boleh. Berarti perintah untuk, ya tadi, untuk yang tempat yang lainnya. Atau contoh lain. Gitu lain gampang. Ketika dalam Al-Quran dilarang tidak boleh mendekati zina. Yang tadi ya. Tidak boleh mendekati zina. Maka perintahnya adalah jauhi. Kamu jangan mendekat. Oh berarti kamu diperintahkan untuk menjauhi. Atau ketika dilarang untuk kufur. Maka sebenarnya kebalikannya adalah ya perintah. Larangan untuk kufur berarti perintah untuk beriman. Gitu ya. Seperti itu. Itu kebalikannya. Atau yang kedua, ada kaidah nahyu yang mutlak. Kaidah nahyu yang mutlak itu kayak gini kaidahnya. Larangan yang bersifat mutlak menunjukkan berlangsung setiap saat. Jadi kalau ada nahyu yang mutlak, maka larangannya itu setiap saat. Contoh seorang mengatakan, janganlah kamu mendekat singa ini. Berarti maksudnya adalah janganlah kamu, intinya singa itu harus dijauhi selamanya. Atau contoh lain, manusia dilarang berbuat syirik. Iya kan? Manusia dilarang berbuat syirik. Jadi kalau nahyunya, larangan itu bersifat mutlak, sampai kapanpun nanti nggak boleh syirik. Mencuri itu nggak boleh. Berbohong itu nggak boleh. Berbuat kerusakan itu nggak boleh. Dan segala macamnya. Maka larangan-larangan tersebut menunjukkan untuk ditinggalkan di seluruh waktu. Gitu ya. Ada kaidah nahyu yang mutlak. Berikutnya, ada kaidah fasadnya nahyu dalam ibadah. Apa maksudnya fasadnya nahyu dalam ibadah? Jadi, larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam ibadah. Larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam ibadah. Oke, jadi rusaknya yang dilarang pada ibadah itu jika apa? Jika yang dilarang adalah perbuatan itu sendiri. Contoh, seperti larangan orang yang haid untuk sholat dan saum. Oke? Atau jika yang dilarang itu sifat yang lazim, seperti larangan saum pada 2 hari raya. Nggak boleh saum besok, gitu ya. Nah, adapun jika yang dilarang adalah perkara yang di luar ibadah, maka ibadah tersebut tidak rusak. Contoh seperti larangan Nabi tentang sholat di kandang unta. Nabi bersabda, janganlah kalian sholat di kandang unta. Nah, yang berikutnya adalah kaidah tentang fasadnya nahyu dalam muamalah. Nah, kaidahnya seperti ini, berbunyi seperti ini. Larangan itu menunjukkan rusaknya yang dilarang dalam muamalah. Rusaknya yang dilarang dalam muamalah. Rusaknya yang dilarang dalam akad itu jika larangan kembali kepada akad itu sendiri. Contoh. Seperti jual beli janin pada perut ibu. Karena larangannya itu kembali kepada jenis barang yang dibeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli janin. Jika larangan itu kembali pada perkara yang di luar yang tidak mesti ada padanya, maka hal itu tidak rusak. Seperti jual beli pada waktu azan Jumat, gitu ya. Sebenarnya fasad ini apa? Fasad kan tadi ngobrol fasad ini apa sih? Fasad dalam ibadah adalah bahwa ibadah tersebut tidak dibalas serta tidak terbebas dari tanggung jawab, gitu ya. Kalau fasad dalam ibadah seperti itu. Oke. Nah, kebayang kan? Oh, berarti ternyata nahyu itu seperti itu, gitu. Oke. Nah, berikutnya juga sama. Al-am juga ada pengertiannya, ada sigo-sigo am.
ada kaidah-kaidahnya, masing-masing itu ada kaidah-kaidahnya gitu ya. Nah ini sekali lagi Akang pengen menekankan bahwa teman-teman harapannya jadi tahu gitu ya, minimal jadi tahu. Oh ternyata bahasa Al-Quran itu ada kaidah-kaidahnya gitu ya. Ada kaidah amar, ada kaidah am, ada kaidah nahyu, ada macam-macam. Yang masing-masing kayak tadi. Oh ternyata amar perintah, perintah itu nggak selamanya wajib loh. Gitu. Oh ternyata nahyu larangan, larangan itu defaultnya adalah haram. Kalau ada yang mengkhususkan maka harus dikhususkan khusus untuk itu saja. Oh kayak gitu. Nah, am juga sama kayak gitu. Yang am juga. Pengertian am itu adalah apa? Mencakup beberapa urusan. Secara garis besar itu. Nah, sigoh-sigohnya ada sigoh-sigoh kala. Ya ini kayak misalnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ini ada sigoh yang pertama. Ada sigoh kala, ada jami'ah, ada kafata, ada ma'asyara. Ya, contohnya itu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut atau huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ada juga yang sigohnya ada kata-kata man, ada kata-kata ma, ada kata-kata aina fi apa ini ya? Aina ma takunu, contoh di surat apa ini? Ada kalimat seperti An-Nisa ayat 87. An-Nisa ayat 87. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Masing-masing ada sigoh-sigoh amarnya juga, ada kaidah-kaidahnya. Ada am, syumuli, dan badali. Ini enggak ada istilah-istilah baru juga lah ya. Am itu keumumannya bersifat syumul. Am itu keumumannya bersifat syumul. Syumul tahu? Syumul itu menyeluruh. Menyeluruh. Nah, sedangkan umum mutlak itu bersifat badali. Umum mutlak itu bersifat badali. Badal, dibadal, mengganti, digantikan, gitu ya. Jadi ada perbedaan umum syumuli, ada umum badali. Umum syumuli itu bersifat kulli, menyeluruh, yang memiliki beberapa bagian lain di bawahnya, sedangkan umum badali itu adalah kulli juga, tetapi tidak memiliki berapa bagian, hanya bersifat mengganti. Oh ternyata ada kayak gitu, wah ini apa nih bahasanya? Emang ini satu poin itu harusnya didalami satu-satu. Nah sekali lagi poinnya sekarang hanya memberitahu saja bahwa ada yang seperti itu. Yang kedua, perbuatan tetap menjadi bagian. Wah ini juga nih bahasanya, perbuatan tetap menjadi bagian, apa ya gitu ya. Nah sebenarnya sekali lagi harus dibahas secara detail nih. Seperti ini nih kaidahnya. Pekerjaan yang sudah tetap dilakukan jika memiliki bagian-bagiannya, maka jangan dipahami umum pada bagian-bagiannya. Nih, contoh, kalaulah suatu perbuatan itu sudah menjadi sifat yang khusus, jika sudah dikenal, maka itulah yang dimaksud. Tetapi jika tidak dikenal, maka perbuatan itu masih bersifat mujmal. Contoh, seperti ucapan seorang rawi dari hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghuyubati syafaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat setelah hilang senja merah. Salah kayak gitu. Ini perbuatan yang tetap menjadi memiliki bagian. Nah, berikutnya ada lafaz yang umum, ada sebab yang khusus. Tuh. Lafaznya umum gitu ya. Dalam memandang mengambil kesimpulan hukum. Kalau kita mengambil kesimpulan hukum, dilihat dari lafaz yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Misalnya, ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah itu bersifat lafaz yang bersumber dari syar'i, dari Allah. Ketika ada suatu lafaz nas dengan pertanyaan yang khusus, tidak berarti bahwa lafaz tersebut menunjukkan khususan karena sebabnya. Contoh, di hadis riwayat Tirmizi, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di laut dan membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu, maka kami kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Rasulullah SAW menjawab, laut itu suci airnya, halal bangkainya.
Nah, hadis ini sebenarnya mencakup kondisi darurat dan tidak darurat. Sedangkan sebabnya adalah kondisi darurat. Justru dulu sebabnya itu karena kondisi darurat. Dengan demikian, walaupun tidak ada kondisi darurat, air laut itu boleh digunakan sebagai wudhu. Karena apa? Menetapkan hukum itu bukan dari sebab yang khusus. Dalam hal ini karena darurat. Melainkan lafaz yang umum. Dalam hal ini baik dalam keadaan darurat maupun tidak darurat. Gitu ya. Larangan yang umum, sebab yang khusus. Larangannya umum, sebabnya itu khusus. Karena bisa jadi kayak tadi, karena kasus. Ada kasus, ternyata pertanyaannya seperti itu, berlayar di lautan, maka bilang Rasulullah SAW, akhirnya bilang, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Berikutnya ada al-muqtadi. Al-muqtadi itu tidak dipandang umum. Kaidah ini merupakan pendapat dari jumhur ulama. Yang dimaksud dengan muqtadi itu apa? Muqtadi itu dalam konteks ini adalah lafaz yang menunjukkan kepada ketersembunyian. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa tidak ada melainkan dengan menyembunyikan sesuatu. Lafaz itu tidak ada melainkan dengan menyembunyikan sesuatu. Sedangkan yang disembunyikan pada lafaz itu ada beberapa maksud. Nah, apakah harus diperkirakan semua yang disembunyikan itu atau cukup salah satunya? Nah, yang diperkirakan itu dengan al-muqtada. Contoh sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan dia mensahihkannya. Diangkat pena dalam kurung terbebas dari kewajiban. Diangkat pena dari 3 orang, yaitu yang salah, yang lupa, dan karena terpaksa. Atau ada lagi nih, ada hadis dari riwayat Ibnu Hibban. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia ihtilam, dan orang gila sampai ia sadar. Nah, berkaitan dengan hadis yang barusan, para ulama memperkirakan beberapa perkiraan yang berbeda tentang maksud diangkatnya pena. Seperti siksaan, jaminan, dan dosa. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan seperti ini. Muqtadi itu tidak dipandang umum, akan tetapi ditetapkan dengan sesuatu yang dimaksud oleh dalil. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan atas maksudnya, maka berarti itu mujmal. Nah, nanti kita bahas mujmal itu apa. Gitu ya. Itu al-am. Itu ada yang seperti itu. Ada yang ma'mul. Ada yang menyebut sebagian jenis hukum yang umum. Contoh dari sabda Nabi misalnya, kulit binatang apapun yang telah disamak ia menjadi suci. Gitu ya. Jadi menyebut sebagian yang umum beserta hukumnya tidak menunjukkan kepada yang khusus. Jadi alasannya karena menyebut sebagian yang umum itu tidak menafikan bagian yang lain. Menyebutnya bukan berarti mengkhususkannya. Kulit binatang apapun telah disamak yang menjadi suci. Sabda Nabi pada hadis yang lain tentang kambing milik Maimunah, menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya. Menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya. Jadi menyebut sebagian jenis hukum yang umum. Ya, gitu. Ternyata ada macam-macam. Begitupun dengan, ini akan cepat ya, karena harapannya minggu depan itu kita udah nggak ngebahas tentang al-am, al-khas, tapi kita bisa langsung masuk ke hukum, sumber, dan dalil. Ya, nah, akan garis besar aja ya. Nah, khas taksis. Kita bahas dulu pengertian khas, taksis secara bahasa. Taksis ini apa? Ada taksis mutasil, ada taksis munfasil. Mutasil itu apa? Ada istisna mutasil, ada syarat, sifat, ghayah, badal, ba'du, ada hal, ada taksis kitab bi al-kitab, ada taksis kitab bi al-sunnah, ada taksis sunnah bil al-kitab, sunnah bi al-sunnah, ada taksis bi al-qiyas, ada taksis bil al-aqal, ada taksis bi al-hissi, ada taksis bil al-syiqaq. Tuh, ada macam-macam, ada khas, ada taksis. Khas ini apa? Akan kasih pengertiannya aja ya. Khas ini apa? Khas adalah setiap lafaz yang ditetapkan untuk memiliki sesuatu makna yang sudah diketahui. Suatu makna yang diketahui. Atau bisa juga khas adalah sesuatu yang tidak mencakup 2 hal atau lebih secara sekaligus tanpa batasan. Gitu ya. Ini agak bingung juga kan.
sebenarnya enaknya kalau misalnya kita bahas contoh. Nanti kalau di contoh itu, oh ternyata taksis sama khos itu maksudnya itu. Taksis itu adalah mengeluarkan bagian-bagian yang umum. Nah, itu apa tuh? Mengeluarkan bagian-bagian umum. Jadi taksis itu mengeluarkan sebagian yang ada di bawah yang umum dengan memperkirakan tidak ada mukhasis. Apa itu kan bingung ya? Khas, taksis, mukhasis. Wih, ini bingung macem-macem lah. Sebenarnya kalau nanti kalau misalnya sekali lagi kalau kita bahas contoh, biasanya kalau contoh-contoh itu lebih mudah untuk dimengerti. Tapi intinya ada yang seperti itu ya. Taksis. Berikutnya ada mujmal. Nah, yang tadi ada mujmal, ada mubayyan. Mujmal itu sesuatu yang memerlukan kepada penjelasan. Jadi sesuatu yang perlu penjelasan. Gitu ya. Mubayyan adalah sesuatu yang memiliki dilalah yang jelas. Jadi kalau mujmal itu sesuatu yang membutuhkan kepada penjelasan, kalau mubayyan itu sesuatu yang memiliki dilalah yang jelas. Gitu. Bayan itu apa? Bayan itu dalil yang bisa dijadikan perantara. Gitu ya. Perantara apa? Kepada sampainya penelitian yang benar yang mencapai suatu untuk mencapai sesuatu dengan membutuhkan dalil. Bayan-bayan. Sebab-sebab ijmal, ada hukum-hukum mujmal, ada macam-macam ijmal gitu-gitu ya. Oh, ternyata ada banyak loh. Gitu ya. Contoh-contohnya sebenarnya ini kalau misalnya dibahas gak akan beres dalam waktu yang singkat. Oke, garis bawah. Nah, zahir ini ada pengertian zahir, apa itu pengertian ta'wil, ada hukum zahir, ada contoh ta'wil bani. Teman-teman kalau misalnya mau nyari-nyari tertarik dengan seperti ini, silakan untuk baca-baca bukunya. Akan rekomendasiin sih cari bukunya, udah gitu teman-teman baca gitu ya. Kalau misalnya dari internet kan kita nggak tahu sebenarnya dari internet mana yang oke, mana yang enggak. Walaupun memang ada beberapa web yang oke sih, tapi baiknya kita membiasakan untuk membaca buku gitu ya. Berikutnya ada kenapa buku itu biasanya kalau dicetak dia sistematis, terstruktur gitu ya. Karena masing-masing juga kalau kuliah pasti buku kan. Kalau teman-teman di sekolah juga buku kan ya. IPS, IPA, matematik, fisika, kimia segala macam punya buku utama ya. Makanya rekomendasi itu buku. Gitu ya. Mutlak muqayyad, ada mutlak, ada muqayyad. Hukum mutlak muqayyad itu seperti apa? Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu apa, mafhum itu apa, pembagian mafhum itu apa, gitu ya. Ada mushtarak itu pengertian mushtarak, ada penggunaan mushtarak, ada sebab-sebab terjadi mushtarak, sama kayak yang tadi. Nanti kita bisa bahas sebenarnya. Kalau misalnya enggak ya sekali lagi teman-teman bisa baca di yang lainnya. Karena fokusnya bukan sekali lagi bukan teman-teman bisa, tapi teman-teman oh iya ternyata ada istilah-istilah kayak gini. Akhirnya teman-teman bisa ngerti bahwa sebenarnya ketika kita baca suatu dalil itu bisa jadi kita ya susah untuk mengerti. Bedanya antara orang dulu orang sekarang, para ulama dulu itu pernah ada suatu dalil apa gitu ya, akan lupa pada saat zaman Imam Syafi'i, ulama-ulama itu nggak ngerti itu apa gitu. Tapi pas Imam Syafi'i ditanya atau siapa ya, akhirnya beliau bisa langsung menyebut maksudnya itu apa. Tapi kerennya ketika mereka nggak tahu, mereka nggak coba untuk menafsirkan sendiri gitu ya dengan cara berpikir ya, karena emang nggak nyampe. Nah sekarang alhamdulillah udah ada kaidah-kaidah itu, maksudnya untuk bisa menjawab hal-hal yang seperti itu. Oke, ada nasakh, keberadaan nasakh, syarat-syarat nasakh, ada nasikh, cara mengetahui nasikh, pembagian nasakh, ikhtilaf para ulama tentang nasakh dalam Al-Quran. Ada ta'adul dan tarjih, ini yang terakhir. Ta'adul apa, tarjih ini apa, gitu ya. Syarat-syarat tarjih, macam-macam tarjih, ada sanad, matan, madlul, dilihat dari sebab yang lain. Nah, seperti itu, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk hari ini? Punten, jadi kita nggak bahas, sebenarnya pengen bahas satu lagi, ada tentang sholat safar. Ketika safar itu apa? Atau misalnya teman-teman akan rekomendasiin besok itu bertemu antara 2 hari raya dalam satu waktu, khusus untuk ikhwan ya. Ada Idul Fitri, ada sholat Jumat. Maka ada kaidahnya, sebenarnya ada ilmunya. Ketika Idul Fitri bergabung dengan di hari Jumat, ketika Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, ada hukumnya. Apakah sholat Jumatnya itu seperti apa? Ya, sholat Jumatnya itu seperti apa? Akang saranin kalau yang ikhwan silahkan untuk mencari tahu gitu ya, mumpung sekarang belum hari Jumat gitu ya, untuk cari tahu gimana sih sholat itu. Nah cuman tadinya awal ini karena memang dibuatnya tanggal 9 Juli, jadi memang kita akan membahas tentang sholat safar, tapi kita akan nggak akan nyampe sini aja dulu.
Cukup sampai yang ini ya. Ta'dul sama tarjih. Ta'dul sama tarjih, gitu ya. Mangga ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Kang. Enggak. Fauzan? Enggak ada. Atau ada tanggapan untuk ininya, materinya? Atau udah pernah dengar Fauzan atau orang nggak tentang yang tadi disampaikan? Belum, baru denger. Belum. Jarang kan? Jarang berarti udah pernah. Kayaknya enggak juga sih. Tapi saya mau nanya Kang yang tentang apa tadi teh? Yang bakal ngebahas tentang yang bid'ah gitu itu kapan? Kalau boleh tahu. Itu tuh sebenarnya untuk saat ini nggak di KIT. Paling kalau mau akan coba, karena ini bukan ideal ya, sebenarnya idealnya tuh KIT beres, baru al-islah, baru usul fikih kaidah, alurnya itu kayak gitu. Makanya harapan Akang ke nanti misalnya kelas 2 setelah nanti jadi pengurus, harapannya juga sekarang nih dijalankan juga dari Rangga, ketika kelas 1 ada tuh udah langsung KIT itu dirutinkan. Supaya nanti semester berikutnya, semester 2 pertengahan misalnya udah langsung bisa masuk al-islah tentang bid'ah gitu ya. Bahkan nanti kita bahas juga kalau misalnya ya sementara itu ya idealnya. Nah, kalau sekarang kapan bisa dibahasnya? Bisa jadi dibahasnya ini di setengah pas fikih. Jadi 2 minggu sekali. Jadi kalau misalnya KIT akan prefer KIT itu dibereskan dulu aja. Karena memang itu penting diberesin. Nah, yang bisa dioprek-oprek itu nanti 2 minggu setelahnya. Jadi pas kajian usul fikih. Pas kajian usul fikih misalnya setengah jam atau 45 menit atau ya 40 menit kita bahas tentang usul fikihnya, karena nggak kan yang penting penekanannya teman-teman ngerti dan paham, pernah tahu. Nah, baru 20 menit atau 30 menit setelahnya kita bahas tentang yang seperti itu. Apa sih bid'ah? Kan kemarin kita udah madhab, udah kita bahas kan, madhab itu apa, taklid itu apa, gitu ya, gitu. Madhab, ittiba, dan taklid itu apa, kita bahas-bahas di situ setelah kajian usul fikih. Makanya sebenarnya hari ini tuh pengen bahas tentang itu juga, tentang sholat safar. Sebenarnya sholat safar itu kayak gimana? Apakah ada batasan jarak atau tidak gitu? Bagaimana kaidahnya gitu ya untuk masuk ke sana gitu. Tapi insya Allah di 2 minggu setelahnya dulu kita akan masukin beberapa materi-materi khusus yang ada di Al-Islah misalnya untuk dimasuk ke sana di setelah KIT yang part fikih ya, KIT part fikih. Tapi kalau misalnya KIT-nya akan rekomendasiin untuk diberesin sih sebenarnya. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Udah sih paling. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya kayak gitu kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Dan akhir majelis subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.